Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selama bulan Agustus ini kita sudah beberapa kali diingatkan bahwa kita merayakan dua perayaan hari ulang tahun. Pertama, pada tanggal 17 Agustus kita merayakan hari ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-75. Lalu pada tanggal 26 yang sebetulnya sudah kita juga rayakan pada ibadah kemarin Minggu, kita merayakan ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun sebagai sebuah sinode. Ini belum lagi kalau kita mengingat ada rekan-rekan, saudara-saudara, orang-orang yang berulang tahun juga pada bulan Agustus. Ini biasanya kalau para pria atau bapak-bapak namanya mestinya Agus. Pak Agus, D. Agus, Saudara Agus. Kalau dia perempuan maka biasanya jadi Agustina, Agustini, dan Agus-Agus lainnya. Jadi sebetulnya pada bulan Agustus kita pasti bertemu atau melihat beberapa orang dan banyak perayaan-perayaan ulang tahun yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap kali kita merayakan ulang tahun atau kita mendengar ada yang berulang tahun, maka itu identik dengan keriangan, dengan kegembiraan. Meskipun kadang-kadang ada orang-orang yang suka secara bergurau menggunakan istilah, kan sebenarnya jatah kita makin habis, usia tuh bukan bertambah, tapi sebetulnya berkurang. Tapi toh itu selalu diucapkan dalam konteks bercanda dan tidak mengurangi kegembiraan. Beberapa teman-teman lain mungkin menjadi agak serius. Kalau ulang tahun kita harus refleksi, kita harus merenung, kita harus berpikir, jangan cuma pesta. Betul, itu adalah sesuatu yang baik, pun itu juga tidak mengurangi kegembiraan kita di dalam rangka merayakan dan mengingat ulang tahun. Jadi saya rasa tidak ada yang salah dengan kita gembira di dalam perayaan-perayaan ini. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak mengabaikan begitu saja apa yang seharusnya kita lihat kembali, apa yang seharusnya kita perbaiki. Nah, di tengah-tengah sukacita bahwa tepat pada tanggal 26 Agustus ini sebenarnya kita merayakan perjalanan bersama kita sebagai sebuah sinode, di mana sinode GKI Jawa Barat dulu, sinode GKI Jawa Tengah, dan sinode GKI Jawa Timur itu menyatakan diri di tahun 88, menyatakan bahwa kita mau berjalan bersama-sama sebagai GKI. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang seharusnya kita coba rayakan dan lihat di tengah-tengah peristiwa ini? Jelas, satu hal yang pertama adalah seharusnya kegembiraan luar biasa. Kegembiraan ini bukan sekedar soal harus berpesta. Kegembiraan bukan sekedar soal hanya tertawa. Tetapi kegembiraan ini menjadi sesuatu yang berkaitan erat dengan hal yang bersifat spiritual, yang bersifat Kristiani sebenarnya. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu saya dan Pendeta Dani Purnama, Sekum BPM SGKI, menyepakati untuk mempopulerkan kalimat menggereja yang gembira atau frasa menggereja yang gembira. Beberapa teman mengatakan maksudnya apa nih, GKI harus lucu, harus ketawa-ketiwi. Saya merasa itu benar, karena daripada kita cemberut, daripada kita bertengkar, kan jauh lebih baik kalau kita ketawa. Tapi jelas yang dimaksud dengan hidup menggereja yang gembira bukan sekedar tertawa, karena kita tahu ada banyak persoalan-persoalan. Beberapa orang barangkali melihatnya, loh maksudnya apa? Memangnya kita ini selama ini bertengkar terus? Memangnya selama ini kita susah hidupnya? Memangnya selama ini kita tidak ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan? Ya, saya rasa bukan juga, karena ada banyak hal yang menyenangkan yang juga sudah kita lewati selama 32 tahun. Tetapi kan kita juga tahu betul bahwa selama 32 tahun perjalanan sinode Gereja Kristen Indonesia itu bukan berarti
tidak ada perjuangan, tidak ada selisih paham, tidak ada diskusi yang keras, diskusi yang dalam. Kita semua berusaha dan berjalan di dalam perjalanan iman kita untuk berjuang menjadi gereja. Jadi ketika kita semua berpikir tentang menggereja yang gembira, apalagi di tengah-tengah perayaan ulang tahun seperti sekarang ini, maka gembira di sini mau kita tempatkan dengan cara yang tepat. Kegembiraan ini sekali lagi bukan sekedar hanya soal tertawa, bukan sekedar soal mengabaikan persoalan dan permasalahan. Kegembiraan ini adalah soal yang bersifat spiritual. Kegembiraan yang terkait dengan bagaimana kita mengimani yang ilahi. Bapak Ibu saudara-saudara, jikalau Bapak Ibu melihat kitab Mazmur misalnya, dan kemudian mulai melakukan pencarian dengan kata gembira, maka Bapak Ibu akan bisa melihat bahwa kata gembira atau kegembiraan atau sukacita itu tersebar cukup banyak di berbagai pasal. Salah satu barangkali ya yang saya coba kutipkan adalah di dalam Mazmur 43 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan. Di dalam Mazmur 43 ayat 4 ada kalimat seperti ini. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Kalimat-kalimat seperti ini tersebar dengan sangat banyak di dalam Perjanjian Lama, salah satunya adalah di dalam kitab Mazmur. Kalau kita menengok ke dalam Perjanjian Baru, kita melihat misalnya di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat 46 sampai dengan 48, ketika Bunda Maria bersyukur dengan begitu kuat karena ia bersama-sama dengan Yesus yang dihadirkan di dalam dirinya. Dan itu menjadi kegembiraan luar biasa. Di dalam kisah para rasul kita melihat bagaimana bangsa-bangsa bergembira karena bangsa-bangsa mendengarkan dan mengetahui bahwa Allah hadir melalui Kristus. Kalau kita melihat banyak bagian-bagian seperti ini di dalam Alkitab, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kegembiraan yang saya maksudkan tadi di dalam perspektif spiritualitas adalah sebuah kegembiraan karena kita berjumpa dengan Allah. Karena kita bisa bersama-sama dengan Allah. Maka pertanyaan buat kita, kalau kita sekarang gembira merayakan ulang tahun GKI, kita juga gembira merayakan ulang tahun negara kita gembira merayakan ulang tahun kita sendiri barangkali, maka kegembiraan itu bisa juga kita renungkan dalam kaitan hal seperti yang tadi kita coba pikirkan. Apakah kita memiliki kegembiraan karena kita berjumpa dengan Allah? Karena kita mengalami kebersamaan dengan Allah. Karena itulah kegembiraan yang sejati, kata pemazmur. Itulah kegembiraan karena kita bisa hidup dan berjalan bersama-sama dengan Allah kita. Nah, di dalam perjalanan dan kebersamaan kita dengan Allah, Mazmur 68 ayat 4 mengingatkan kita satu hal yang baik. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Allah, mereka yang berjumpa dengan Allah adalah mereka yang akan memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah hidupnya, di tengah-tengah pengalamannya bersama dengan orang-orang di sekitar. Maka kegembiraan ini berarti punya konsekuensi. Kegembiraan karena kita berjumpa dan bersama dengan Allah adalah sebuah situasi yang akan mendorong kita untuk juga bertanya kebenaran-kebenaran, nilai-nilai hidup seperti apa yang kita coba bangun dan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita merayakan ulang tahun, maka pertanyaan yang sama dan relevan ini bisa kita ajukan. Kebaikan dan kebenaran serta nilai-nilai hidup seperti apa yang sudah dibangun dan diperjuangkan oleh diri kita, oleh negara kita, oleh gereja kita.
Apa yang sudah diperjuangkan oleh GKI selama 32 tahun untuk bisa menghadirkan kebenaran dan kebaikan bagi banyak orang di sekitar kita. Ini mendorong kita untuk kita tidak hanya menjalankan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi juga menjalankan hidup dan menghadirkan hidup kita bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita syukuri 32 tahun yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Allah, dan kita hadapi masa yang akan datang tetap bersama-sama dengan Allah di dalam kegembiraan perjumpaan dengan Allah, dan di dalam kegembiraan kita memperjuangkan nilai-nilai hidup yang baik bagi banyak orang dan seluruh ciptaan di tengah bumi ini. Tuhan memberkati saudara-saudara.